Jangan lupa subscribe, like, dan tonton untuk mendapatkan video terbaru dan terupdate. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri. Pensiun muda. Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia. Pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang ditetapkan perusahaan. Pensiun dipercepat. Pensiun yang diberikan karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Pensiun ditunda. Pensiun atas permintaan karyawan, tetapi usia peminta pensiun belum mencapai usia pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia pensiun. Pensiun cacat. Pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suatu perusahaan. Melansir dari liputan6.com, pegawai negeri sipil atau PNS kini mempunyai aturan terbaru. Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS. Dalam PP terbaru tersebut, ada beberapa poin penting perubahan manajemen PNS. Seperti termaktub dalam PP tersebut, Senin tanggal 27 Juli tahun 2020, perubahan yang terjadi pertama, Pasal 3 soal pemberhentian PNS secara langsung oleh Presiden. Sebelumnya, pemecatan PNS dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada menteri hingga bupati di instansi masing-masing. Dengan perubahan tambahan satu ayat, yaitu ayat 7, maka Presiden bisa langsung memecat PNS tanpa delegasi sebagai bentuk efektivitas birokrasi. Berikut bunyi Pasal 3 ayat 7. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau b. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, soal pengisian jabatan pimpinan tinggi, JPT, melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain bisa dilakukan dalam satu instansi maupun antar instansi yang diatur di Pasal 132. Adapun sebelumnya, pengisian JPT melalui mutasi hanya bisa dilakukan di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi saja. Tapi melalui PP Nomor 17/2020 pengisian JPT melalui mutasi bisa dilakukan dalam satu instansi maupun antar instansi. Tentunya pengisian JPT melalui mutasi ini dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut isi lengkap Pasal 132. 1. Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi. 2. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi syarat a. Sesuai standar kompetensi jabatan, dan b. Telah menduduki jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. 3. Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga, soal batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan fungsional. Hal ini diatur dalam Pasal 349 ayat 2 dan 3. Normalnya, PNS akan pensiun pada usia 58 tahun. Namun jika menduduki jabatan fungsional, batas usia pensiunnya disesuaikan dengan jabatan fungsional terakhir yang PNS itu duduki. Misalnya, jika seorang polisi ditempatkan di jabatan fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, maka batas usia pensiunnya mengikuti batas usia pensiun yang ditetapkan di KPK. Berikut isi lengkap isi Pasal 349 ayat 2 dan 3. 2. Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah 58 tahun dikecualikan bagi PNS yang menduduki JF jabatan fungsional.
3. Batas usia pensiun bagi PNS yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun pada JF terakhir yang diduduki. Keempat, tentang pengembangan karir PNS yang dapat dilakukan melalui penugasan. Hal ini diatur dalam pasal 178 dan pasal 202. Berikut bunyi pasal 178. Selain mutasi dan atau promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat 3, pengembangan karir dapat dilakukan melalui penugasan. Pasal 202. 1. Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. 1a. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan diatur dengan peraturan. Adapun besaran gaji pokok pensiun pada setiap golongan saat yang kami lansir dari kompas.com. Pegawai negeri sipil PNS tetap mendapatkan gaji setelah pensiun. Pemerintah pun telah menetapkan besaran pensiun pokok para abdi negara ini. Pensiunan pokok bukan hanya berlaku bagi PNS TNI dan Polri, melainkan hingga tunjangan orang tua. Penetapan besaran pensiunan pokok ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Merujuk aturan tersebut, selain pensiun pokok, penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran pensiun pokok PNS dan jandanya diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Besaran gaji pokok pensiunan PNS. Berikut daftar besaran gaji pokok yang diterima oleh pensiunan PNS pada setiap golongan. 1. PNS golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. 2. PNS golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. 3. PNS golongan 3 antara Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. 4. PNS golongan 4 antara Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Besaran penetapan pensiunan pokok janda atau duda PNS. Sementara itu, daftar penetapan pensiunan pokok pensiunan janda atau duda PNS sebagai berikut. 1. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. 3. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. 4. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas. Sedangkan besaran pensiunan pokok bagi pensiunan janda atau duda PNS yang tewas sebagai berikut. 1. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. 2. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 2 antara Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. 3. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 3 antara Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. 4. Pensiunan janda atau duda PNS yang tewas golongan 4 antara Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Pensiunan orang tua PNS yang tewas. Berikut besaran pensiunan pokok bagi pensiunan orang tua dari PNS yang tewas.
1. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 1 antara Rp312.160 sampai Rp386.960. 2. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 2 antara Rp312.160 sampai Rp549.300. 3. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 3 antara Rp357.220 sampai Rp690.660. 4. Pensiunan orang tua dari PNS yang tewas golongan 4 antara Rp422.280 sampai Rp848.720. Demikian berita ini. Terima kasih telah menonton channel ini.